mati sinyalnya yang tadi. Alhamdulillah disambung lagi sekarang. Yang nomor satu kita itu urusannya itu urusan tauhid, urusan untuk kedekatan kita dengan Allah. Semuanya, semua saudaraku di sini yang ada di Zoom ataupun yang tidak di Zoom, jamaah kita. Jamaah itu namanya apa tuh maksudnya? Mempunyai ikatan dalam hati bersaudara sampai mati. Itu namanya jamaah. Jamaah yang diikat dengan apa? Jamaah yang diikat karena ikatan dengan Allah. Masing-masing punya ikatan dengan Allah. Saya punya ikatan dengan Allah, mengajak jenengan semua berikatan dengan Allah. Sampai kapan ikatanmu dengan Allah? Rasa percaya. Ikatanmu disebabkan apa? Rasa ikatanmu itu disebabkan oleh rasa percayamu, rasa percayaku kepada Allah. Lah, ikatan yang disebabkan karena rasa percayanya kepada Allah dan rasa percayanya kepada Allah itu ikatannya ikatan iman. Al-mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Saya kali dengan semua jamaah baik yang di Zoom atau yang tidak di Zoom itu banyak, itu sudah saudara. Saudara karena Allah di dalam hati kalian semua juga mengakui engkau menjadi saudaraku dunia akhirat. Aku juga mengakui dengan semua saudaraku dunia akhirat. Di situ tercipta hubungan di dunianya dengan orang-orang yang sama-sama mempunyai niat dekat dengan Allah sampai mati. Terus ikatan dalam hatimu dengan Allah juga saya jelaskan, sudah jelas. Ikatan dekat atau jauhmu dengan Allah itu kamu bisa merasakan. Yang belum bisa merasakan dirimu jauh atau dekat dari Allah, berarti di situ masih belum paham. Enggak apa-apa. Itu tanggung jawab saya sebagai yang jenengan percaya untuk mendekatkan jenengan kepada Allah. Rasa khawatir, urung benang, aku titik apa atau saya dekat atau jauh dengan Allah itu bagaimana biar dekat. Jangan khawatir. Gampang itu. Gampang. Ini urusanku. Angger jenengan tekok kula lah jelas. Mana jelas berarti orang tahu tak buka artine. Alamatnya Gusti Allah neng di. Mari ngono dilurus, setelah itu diluruskan hatinya. Setelah lurus, tanya hatimu, kamu jauh atau dekat? Kalau terlihat kamu rasanya jauh, dekati dengan keikhlasanmu. Sampai benar-benar ikhlas, longgar, tenang hatimu. Nah itu wilayah keikhlasannya dirimu dengan Allah itu Masjidil Haramnya, kiblatmu, hatimu dekat dengan Allahmu, rasa ikhlasnya dengan Allah, di situ namanya kamu dekat. Kalau belum pernah dibuka hatinya, belum pernah tahu kelurusan hatinya. Nek gue ngerti, kalau belum mengerti, itu minta tolong saudara di dekatnya untuk dibukakan, diluruskan hatinya, dibukakan titik baknya atau keikhlasan menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan rasa percayanya yang tulus, yang ikhlas, lurusnya hati menuju Allah sampai. Ya, gak apa-apa. Tadi yang terakhir saya bicara masalah
ikatan persaudaraan karena Allah. Gitu. Betul. Setelah itu putus-putus. Heeh. Nah, Joey, sekarang akan saya lanjutkan. Ini semua persaudaraan jenengan saya itu persaudaraan yang disebabkan karena sama-sama mempunyai keniatan untuk dekat dengan Allah. Sampean, saya, kita bersaudara itu namanya berjamaah. Berjamaah itu apa? Bersama-sama mempunyai niat membawa keimanan menuju Allah sampai mati. Agar selamat dunia akhirat. Karena kebutuhanmu dan kebutuhanku untuk dekat dengan Allah, akhirnya kita bersama-sama menjalaninya. Ikatan yang disebabkan karena sama-sama berniat menuju Allah sampai mati, itu menujunya itu sudah dekat, tetapi agar terbawa keimanan, kedekatanmu dengan Allah agar tetap terjaga sampai mati, itu namanya takwa atau mutakin atau ketaatan yang mutlak. Alamatnya Allah jelas. Sudah bisa meluruskan hatinya lurus, terus bertanya terhadap hatinya, aku jauh atau dekat dengan Allah, sudah tahu jauh dekatnya, letaknya dirimu dengan Allah itu jauh atau dekat. Setelah itu, kamu ikhlas mendekat. Gimana? Kalau hatinya sudah lurus, mendekatnya ke bawah, turun ikhlas. Menghambakan diri, ikhlas, dekatnya hatimu dengan Allah secara sabar. Setelah itu, kedekatanmu dengan Allah yang selalu bersama Allah itu terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya ibadah penghambaan diri hatimu, dekatmu dengan Allah itu tidak pernah naik, itu namanya penghambaan diri secara mutlak. Kalau jasadnya, syariatnya seperti syariat yang biasa dilakukan, tetapi yang dirubah itu hatinya bisa dekat dengan Allah. Jadi yang namanya keimanan yang sudah yakin itu menjadikanmu hidup di dunia tidak jauh dari Allah, hidup di dunia tidak jauh dari Allah. Kalau hidupmu di dunia tidak jauh dari Allah, apapun kesulitan, apapun kekurangan, apapun cacat celah yang engkau terima di dalam proses dunia ini, engkau bisa bersandar yakin bahwa yang menyelamatkanmu itu Allah, bukan kebaikan atau ketidakcacatanmu. Tetapi di situ kamu berlaku berbudi pekerti yang luhur sebagai syariatmu. Syariatmu itu budi pekerti luhur. Nah, syariat ibadahnya mengikuti yang terbiasa engkau lakukan pada kaummu. Biasane sholat, poso, zakat, kuwi. Hatinya tetap dekat dengan Allah, luarnya seperti pada umumnya. Saya tidak merubah karena apa?
Karena masing-masing orang diberikan kemampuan oleh Allah berbeda-beda. Ada kalanya yang bekerja berat, yang hari tidak bisa puasa. Puasa yang menahan lapar, tetapi bisa menahan diri. Ya, nggak apa-apa, suatu saat nanti ditangguhkan dan lain waktu bisa puasa lagi. Saya tidak merubah apa yang sudah biasa dilakukan oleh panjenengan semua. Yang saya rubah nomor satu itu Pak, keimanan, sandaranmu, kedekatanmu dengan Allah sebelumnya tidak kenal, sekarang bisa dekat. Justru syariat-syariatmu itu, budi pakertimu menjadi luhur. Keluhuran budi pakerti di hadapan Allah jelas, yakin, di hadapan manusia juga yakin. Jadilah kita semua yang dipercaya Allah menegakkan tauhid, membumikan keyakinan dengan Allah, menjadikan suku bangsa kita menjadi bangsa yang budi pakertinya luhur. Panjenengan semua termasuk pemula. Jadi berbahagialah karena Allah telah memilih panjenengan semua untuk mengawali di Nusantara ini bersama-sama saya bisa mengetahui dengan jelas arah hidup, arah iman, kedekatannya dengan Allah, yang dibawa hidup sampai mati. Dan yakinlah, apapun kesulitanmu, Allah juga yang mampu menolongmu. Jangan pernah merasa berkecil hati, jangan pernah merasa jauh, jangan pernah merasa putus asa. Orang iman itu wajib mempunyai keyakinan demi Allah akan mempertahankan dunia sampai menjelang ajal. Karena Allah engkau bisa dekat. Karena kepemilikan duniamu itu, kesulitan duniamu itu menjadikanmu dekat. Dan semua hal yang engkau terima di dalam takdirmu yang Allah berikan selama ini menjadikanmu bertambah erat kedekatanmu dengan Allah. Kedepannya, utuhkan semangatmu, utuhkan jiwamu, utuhkan niatmu. Yakinlah, kamu harus maju lebih baik dari saat ini. Ukuran kedekatanmu dengan Allah dan ukuran kebahagiaan duniamu. Cari jalan untuk maju. Yakinlah, Allah yang memberikan kepastian. Jangan pernah khawatir. Yakinlah Allah selalu bersamamu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Hilangkan gelisah, hilangkan kekhawatiran apapun, waspas. Yakinlah Allah selalu bersama kita. Tuh. Bisa diterima oleh saudaraku semua? Bisa. Bisa, Gus. Bisa, Gus.